Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar ganya dan penerapannya dalam pembelajaran IPA SD. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dianika Tika Maharani dengan NIM akhir 070, Dewi Nur Anissa dengan NIM akhir 092, Karisma Yogi Utama dengan NIM akhir 094, Hanifah Koirunisa dengan NIM akhir 098, Rahmat Ratmato dengan NIM akhir 099. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori belajar menurut Gagner. Teori belajar Gagner adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat dan perubahan tersebut bersifat relatif tetap sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. Sedangkan mengajar adalah membimbing siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga didapati proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Selanjutnya, fase belajar menurut Gagner. Yang pertama yaitu fase eksternal, yaitu rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Fase ini dibagi menjadi 8, yaitu 1. Fase motivasi. Siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh hadiah. 2. Fase pengenalan. Siswa harus memberi perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kajian instruksional jika belajar akan terjadi. 3. Fase perolehan. Bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Informasi tidak langsung terserap dalam memori ketika disajikan. Informasi itu diubah ke dalam bentuk yang bermakna yang dihubungkan dengan materi yang telah ada dalam memori siswa. 4. Fase retensi. Informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali dan praktek. 5. Fase pemanggilan. Mungkin saja kita dapat kehilangan hubungan dengan informasi dalam memori jangka panjang. Jadi, bagian penting dalam belajar adalah memperoleh hubungan dengan apa yang telah dipelajari untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. 6. Generalisasi. Biasanya informasi itu kurang nilai tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Jadi, generalisasi atau transfer informasi pada situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. 7. Fase penampilan. Siswa harus memperhatikan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Dan yang terakhir, fase umpan balik. Para siswa memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Yang kedua, yaitu fase internal. Fase internal adalah keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar. Fase ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Fase penerimaan. Pada fase ini, proses diterima oleh seseorang yang belajar. Ini adalah beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. 2. Fase penguasaan. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. 3. Fase pengendapan. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. 4. Fase pengungkapan kembali. Apa yang dipelajari, dimiliki, dan disimpan dengan maksud untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah dipelajari dan dimiliki, serta mengungkapnya dengan kata-kata verbal apa yang telah dimiliki tidak berubah-ubah.
Selanjutnya, Robert M. Janya membagi tingkatan belajar mulai dari yang sederhana hingga bentuk yang kompleks. Ada 8 level belajar menurut Robert M. Janya, yaitu level 1, tanda-tanda belajar. Pada level ini, tanda-tanda belajar muncul tanpa adanya bantuan tindakan terhadap emosi, ketakutan, kesenangan, dan lain-lain. Contohnya adalah respon yang diberikan bersifat emosional dan tidak dapat didefinisikan. Level 2, stimulus atau respon. Pada level ini, belajar ditandai dengan stimulus dan respon yang berupa bantuan belajar. Contohnya adalah pengulangan kata-kata yang diucapkan oleh guru. Level 3, merangkai atau chaining. Pada level ini, belajar ditandai dengan aktivitas menggabungkan tingkah laku, stimulus, respon, sederhana untuk membentuk tahap tindakan individu. Contohnya adalah menggunakan pensil untuk menyalin kata-kata serta menulis angka-angka secara berurutan. Level 4, verbal chaining. Pada level ini, belajar ditandai dengan aktivitas menamai benda dan menggunakan sifat untuk menamai benda. Contohnya adalah mengenal nama variabel-variabel serta menuliskan suatu angka sampai angka tertentu. Level 5, beragam perbedaan belajar. Pada level ini, belajar ditandai dengan aktivitas menempatkan suatu objek atau kejadian dengan satu atau lebih sifat-sifat umum dalam satu set. Contohnya adalah membedakan garis untuk kemiringan yang berbeda, mengenal skala untuk sumbu X, serta menginterpretasikan dan menyusun grafik sederhana. Level 6, konsep belajar. Pada level ini, belajar ditandai dengan konsep belajar yang berupa mengidentifikasi objek dan kejadian yang kelihatannya berbeda dari khasnya. Contohnya adalah menghubungkan kemiringan dengan perubahan variabel, mengetahui bagian-bagian yang diukur, dan menginterpretasikan grafik sederhana. Level 7, prinsip belajar. Pada level ini, belajar ditandai dengan kegiatan mengombinasikan konsep-konsep yang telah dimiliki. Contohnya adalah keterampilan untuk menginterpolasikan dan mengekstrapolasikan data, keterampilan untuk membaca data dari sumbu X dan menginterpretasikan grafiknya. Yang terakhir, level 8, problem solving. Pada level ini, belajar ditandai dengan kemampuan mencari penyelesaian atas masalah. Contohnya adalah menginterpretasikan grafik atau aplikasi dari prinsip belajar, serta garis dari pertumbuhan populasi dunia. Yang selanjutnya, 5 jenis hasil belajar menurut Janya. Yang pertama, informasi verbal atau verbal information. Informasi verbal ialah informasi diperoleh dari kata yang diucapkan orang dan dari membaca, televisi, komputer, dan sebagainya, yang meliputi nama, fakta, prinsip, dan generalisasi. Yang kedua, ada keterampilan intelektual atau intellectual skill. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk representansi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol atau huruf, angka, kata, gambar. Yang ketiga, ada strategi kognitif atau kognitif strategi. Strategi kognitif adalah kemampuan internal yang terorganisasi. Pada strategi kognitif lebih mengarah pada pendahuluan tingkah laku peserta didik itu sendiri dalam mengendalikan lingkungannya. Siswa menggunakan strategi kognitif dalam memikirkan tentang apa yang telah dipelajarinya dan dalam memecahkan masalah secara kreatif. Yang keempat, sikap-sikap atau attitude. Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi tingkah laku kita terhadap benda-benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup. Yang kelima, ada keterampilan motorik atau motor skill. Keterampilan
Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan-kegiatan fakta. Kemudian D. Penerapan teori Jackne dalam mengajarkan IPA di SD. Menurut Jackne ada 8 langkah pembelajaran yang disebut sebagai kejadian-kejadian instruksional atau instructional event dalam model pembelajarannya. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Mengaktifkan motivasi. Contoh penerapannya di pembelajaran IPA. Guru dapat menerapkannya dengan mengemukakan suatu masalah yang menyangkut salah satu pokok bahasan IPA. Pada permukaan pembelajaran IPA, misalnya pokok bahasan tentang pencemaran air. Pokok bahasan ini dapat merangsang keingintahuan peserta didik dan dapat menantang kemampuan atau motif untuk menguasai pokok bahasan tersebut. 2. Memberitahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar. Dalam buku pelajaran sebaiknya dicantumkan tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari buku tersebut. Pada kurikulum 2013, hal ini dikenal dengan indikator dan tujuan pembelajaran. 3. Mengarahkan perhatian. 1. Perhatian yang pertama berfungsi untuk membuat peserta didik menerima stimuli atau rangsangan belajar. Contoh dalam pembelajaran IPA adalah ketika guru melakukan demonstrasi tentang sifat-sifat air, guru melakukannya sambil berkata, perhatikanlah aliran airnya. 2. Perhatian yang kedua berfungsi sebagai persepsi selektif. Contoh dalam pembelajaran IPA adalah dengan mengeraskan ucapan suatu kata selama menerangkan suatu konsep, atau dapat juga dengan menggarisbawahi beberapa kata atau kalimat yang penting. 4. Merangsang ingatan. Contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA adalah ketika akan membelajarkan fotosintesis. Guru memulainya dengan pertanyaan, masih ingatkah kamu dengan apa itu klorofil? Jika ternyata siswa telah lupa karena sudah lama dipelajarinya, maka guru dapat menggunakan teknik bertanya dengan jalan membimbing. 5. Menyediakan bimbingan belajar. Bimbingan belajar dapat berupa pertanyaan, gambar-gambar, atau ilustrasi. Contohnya ketika pembelajaran IPA, materi proses fotosintesis, guru dapat memulainya dari pertanyaan, adakah pepohonan sekitar tempat tinggalmu? Kemudian bagaimana warna daun dari pepohonan tersebut? Terus bagaimana rasanya udara di bawah pohon yang rindang pada siang hari yang terik? Keenam, meningkat retensi. Retensi adalah bertahannya materi yang dipelajari. Menurut teori belajar Gagne, upaya yang dapat dilakukan oleh guru agar materi yang diajarkan dapat bertahan lama dalam ingatan peserta didik adalah dengan mengulang-ulang pembelajaran yang sama dengan berbagai contoh atau ilustrasi yang sederhana yang dapat dicerna oleh siswa. Yang ketujuh, membantu transfer belajar. Contoh penerapan dalam pembelajaran IPA, misalnya ketika peserta didik merencanakan cara menjaga kebersihan lingkungan. Mereka diharapkan telah menguasai fakta-fakta dan keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menanggulangi masalah tersebut, seperti mengetahui bahan-bahan apa saja yang terdapat dalam lingkungan tercemar dan upaya pemisahan bahan pencemaran yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Ke-8, memperlihatkan atau perbuatan dan memberikan umpan baik. Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan umpan balik ini adalah dengan memberikan tes atau dengan mengamati tingkah laku peserta didik. Jika umpan bersifat positif, berarti tujuan pembelajaran dan harapan telah tercapai dengan baik.
Kesimpulan, menurut Gagner, belajar adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat, dan perubahan tersebut bersifat relatif tetap, sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. Menurut teori belajar Gagner, ada beberapa langkah teori belajar Gagner dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, antara lain: A. Mengaktifkan motivasi atau activation motivation. B. Memberitahu peserta didik tentang tujuan-tujuan belajar atau instructional information. C. Mengarahkan perhatian atau directing motivation. D. Merangsang ingatan atau stimulating recall. E. Menyediakan bimbingan belajar atau providing learning guidance. F. Meningkatkan retensi atau enhancing retention. G. Membantu transfer belajar atau helping transfer of learning. H. Memperlihatkan perbuatan atau eliciting performance, serta memberikan umpan balik atau providing feedback. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang salah atau kata yang berlebihan, kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf. Dan sebelum itu, mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.